hari yang baru, semangat yang baru. Papa berharap anak-anakku dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini, Rabu 26 Agustus 2020, kita akan belajar mata pelajaran agama yang akan diajarkan oleh Ibu Maria Agustus Rimbu SAG. Selamat belajar, tetap semangat. Pada pertemuan kita yang ke-6 ini, kita akan membahas materi cara hidup murid Yesus. Materi kita, cara hidup murid Yesus. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan cara hidup jemaat perdana. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan beberapa alasan mengapa jemaat perdana disukai orang. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan kehidupan jemaat perdana dengan kehidupan jemaat saat ini. Baik anak-anakku yang baik, seperti biasa, kita akan berdoa bersama. Kita akan mendoakan doa ini bersama-sama dan Ibu Guru akan menuntun. Silakan ambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menghimpun umat-Mu dalam sebuah persekutuan. Dari segala bangsa, suku, menjadi satu keluarga besar dalam gereja-Mu yang kudus, menjadi sebuah persekutuan yang sejati. Bimbinglah kami ya Bapa, agar hari ini kami mampu memahami pelajaran ini untuk senantiasa membangun persaudaraan yang selalu sehati sejiwa, saling menolong satu dengan yang lain. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang baik, pada dasarnya kita ini manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial berarti kita membutuhkan orang lain untuk berbagi, mencurahkan isi hati atau teman curhat, meminta pertolongan, dan sebagainya. Kita juga memiliki kebutuhan untuk membentuk sebuah kelompok atau komunitas. Bagaimana dengan anak-anakku semua? Kegiatan apa saja yang sudah kalian ikuti dan bagaimana perasaan kalian terlibat dalam sebuah kelompok atau persekutuan dengan melakukan berbagai macam kegiatan? Bagaimana kehidupan dalam kelompok-kelompok atau komunitas yang kalian ikuti itu? Mari kita lihat contoh. Bagi teman-teman yang beragama Islam, ada kelompok pengajian remaja. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kelompok-kelompok itu? Yang pertama ada pelatihan kepemimpinan supaya bisa tampil di depan, bisa memimpin banyak orang. Yang kedua, pengajian rutin. Itu biasa dilaksanakan apakah itu di masjid atau dari rumah ke rumah. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Bagi anak-anakku yang beragama Kristen, ada kegiatan-kegiatan remaja seperti kelompok doa remaja, kemudian aksi-aksi sosial, dan lain sebagainya. Bagi anak-anakku yang beragama Katolik, itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan di gereja, kegiatan-kegiatan kelompok. Ada yang tergabung dalam kelompok putra-putri altar, kegiatannya banyak. Ada juga dalam PPA, putra-putri altar, ada Legio Maria Junior, ada THS, THM, ada kelompok sekami dan sebagainya. Kegiatannya berdoa bersama, pembinaan iman,
membersihkan gereja, latihan bersama, aksi-aksi sosial, dan kunjungan-kunjungan orang sakit, dan sebagainya. Nah, mari kita belajar dari kehidupan jemaat perdana atau jemaat pertama. Bagaimana mereka membangun kehidupan bersama dan akhirnya mereka menjadi contoh bagi persekutuan jemaat saat ini. Bagaimana ciri khas hidup jemaat perdana? Dalam Kisah Para Rasul itu diceritakan, yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu mendengarkan sumber yang benar, yakni Yesus Kristus melalui apa? Rajin membaca kitab suci dan tradisi gereja. Ciri khas yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Persekutuan yang mereka bangun bukan sekedar kumpulan seperti kumpulan-kumpulan orang di pasar, melainkan persekutuan yang mereka bangun adalah satu keluarga yang harmonis, saling menghargai dan memperhatikan satu sama lain. Ciri khas yang ketiga, mereka selalu berkumpul untuk berdoa dan ibadah bersama. Dalam doa-doa itu mereka bersyukur, memuji, dan memanjatkan doa permohonan kepada Tuhan. Ciri khas yang keempat, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka itu selalu berbagi. Mereka meninggalkan sikap-sikap mementingkan diri sendiri, saling memperhatikan kebutuhan atau kesulitan anggota keluarga yang lain. Yang kelima, mereka selalu merasa gembira dan melaksanakan tugas-tugas itu dengan penuh ketulusan hati. Nah, anak-anakku yang baik, diharapkan dari ciri khas hidup jemaat perdana ini menjadi contoh model bagi kehidupan persekutuan kita yang ada, yang kita ikuti, di mana kita tinggal. Mulai dalam keluarga pun adalah sebuah persekutuan, sehingga dapat berkembang dan berguna bagi kelompok-kelompok di sekitar kita. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana cara kita membangun persekutuan dalam keluarga? Yang pertama, mulai dengan saling mencintai seluruh anggota keluarga. Kemudian yang kedua, membiasakan berdoa bersama dalam keluarga. Yang ketiga, menolong anggota keluarga yang kesulitan. Yang keempat, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Yang berikutnya, menerima kelebihan dan kekurangan anggota keluarga kita dan sebagainya. Kalau kita bisa melaksanakan hal tersebut, maka persekutuan dalam keluarga kita akan semakin kuat dan teguh. Berikut di sekolah, bagaimana kita menjalankan hidup persekutuan di sekolah? Yang pertama, patuh pada tata tertib sekolah. Yang kedua, patuh pada guru. Yang ketiga, menolong teman yang kesulitan. Yang keempat, tekun belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak, ibu guru, dan sebagainya. Nah, bagaimana dalam masyarakat? Dalam masyarakat kita bisa membangun hidup persekutuan melalui sikap-sikap apa? Menghargai perbedaan, yaitu membangun sikap toleransi. Di sekitar kita itu ada banyak suku, agama, dan sebagainya. Kemudian mengikuti aturan pemerintah, ikut dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti apa? Bakti sosial, membersihkan lingkungan sekitar kita, dan sebagainya. Nah, anak-anakku yang baik, supaya persekutuan kita itu semakin teguh dan kuat, kita harus menghindari sikap-sikap. 1. Egoisme atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, acuh tak acuh atau tidak mau peduli. Yang ketiga,
sikap sombong, iri hati, cemburu. Yang keempat, tidak jujur atau suka berbohong. Nah, supaya persekutuan kita itu makin baik, maka kita harus menumbuhkan sikap-sikap. satu, saling menolong, menyayangi, dan memperhatikan satu dengan yang lain. Yang kedua, ada sikap keterbukaan atau kejujuran. Dan yang ketiga adalah membangun kerjasama dan kekompakan. Nah, baik anak-anak, Ibu Guru merasa bahwa kita sebagai orang beriman harus berusaha membangun sikap-sikap yang benar dalam membangun sebuah persekutuan, sehingga kita benar-benar hidup selaras sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, baiklah anak-anakku yang baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini pada pertemuan yang ke-6. Mari kita mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Nanti untuk mendalami materi kalian, silakan lihat tugas di classroomnya masing-masing. Mari kita menutup pelajaran kita. Kita akan mendoakan bersama doa Pater Matthias Word. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ubahlah diriku menjadi dirimu sendiri, agar aku boleh hidup di dalam Dikau dan untuk Dikau saja, dan semoga melaksanakan kehendak-Mu yang suci menjadi satu-satunya kebahagiaanku di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat belajar di rumah, tetap jaga kesehatannya baik-baik, dan sampai jumpa.